Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak rahasia mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan waktu malam dalam Al-Quran. Malam menjadi salah satu sarana Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kekuasaannya. Lewat malam manusia menjadi sadar jika hidup tak melulu bicara tentang siang nan benderang. Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu berjalan dengan seimbang di dalam peraturan lalu lintas yang diistilahkan sebagai sunnatullah. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 40. Makhluk-makhluk non-toral malu-malu memperlihatkan batang hidungnya. Mereka mencari kehidupan di tengah senda cahaya rembulan. Di tengah saru suara mereka, manusia beristirahat. Selama 24 jam beraktivitas, maka 8 jam waktu rata-rata manusia dimanfaatkan untuk tidur. Masa hibernasi itu pun kerap dilakukan pada malam hari. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Malam pun merupakan makhluk yang menjadi objek sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Quran Surat Al-Lail ayat 1. Kata al-lail dari segi bahasa berarti hitam. Dia pun memadamkannya dengan malam dan rambut yang hitam. Mereka dinamakan sebagai lail. Malam merupakan waktu terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Malam demikian panjang, bertingkat-tingkat. Kepekatan hitamnya demikian dengan siang dengan kebenerangannya. Ini mengisyaratkan tingkat-tingkat amalan manusia yang baik dan buruk. Ada yang mencapai puncak kebaikan atau keburukan, dan ada juga yang masih berproses di perjalanan. Ajaran Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut 13 keutamaan bangun pagi dalam Islam. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang kedua, terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Yang ketiga, didoakan malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, tiap menjelang pagi hari 2 malaikat turun. Yang satu berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan." Malaikat yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, timpakan kerusakan, kemusnahan bagi harta yang ditahannya, dibakilkannya." Yang keempat, mendapat ampunan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menjolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur. Hadis dikutip dalam kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi. Yang kelima, jauh dari sifat malas.
Rasulullah bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian ketika tidur, di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, mendapat berkah dari Allah. Nabi SAW mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat. Yang ketujuh, dimudahkan masuk surga. Rasul bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat barda'in subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, jauh dari kelalaian. Rasulullah bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Maksud dari dalil di atas adalah orang yang malas bangun pagi, maka berarti ia adalah orang yang lalai, karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah juga berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yang kesembilan, mendapat rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka insya Allah akan mendapat rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11, lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Allah berfirman, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Quran Surat Toha ayat 130. Allah kembali berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Kaf ayat 39. Yang ke-12, mendapat perlindungan dari Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.
Yang ke-13 bisa melihat Allah di hari akhir. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah 13 keutamaan bangun jam 3 dini hari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.